Saya apa namanya? Saya utik-utik aja. Ini artinya jika ya. Oh, oh. Iya, Saya kira merek sepatu asli. Oh enggak, ini memang ada. Ini bahasa Turki semua gitu. Oke, pesan sponsor dulu. Jangan lupa ya. Ben, Yorumyap, sama Paylash ya. Teman-teman semuanya. Itu aja sih. Pesan sponsor yang nggak banyak-banyak. Siap. Siap. Siap, Tapi siap. udah rame sih. Udah rame ya. Selalu saya komen bir. Iya, bir. Nanti mabuk nih tiap hari bir. Satu pan pertama, satu, Iya, satu. iya, iya. Anlah dong. Bercanda syaka-syaka. Ya, Bang Fat ya. Oke, jadi begitu. Nah, ini sebenarnya ya pelajaran pertama. Kenapa belajar ini kayaknya nggak kelihatan ya. Kenapa belajar bahasa Turki gitu. Jadi sebenarnya ini seleksi alam aja sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Teman-teman yang akan terus belajar, yang akan terus ini karena sebenarnya punya motivasi ini. Why-nya itu ya, kalau di bahasa Turkinya neden atau niye. Kenapa belajar gitu. Jadi kalau yang cuman pengen tahu, oh oh ya gitu, paling itu ya paling sehari 2 hari udah selesai gitu. Tapi bagi teman-teman yang memang punya alasan yang sangat kuat ya, mungkin mau kerja, mungkin sudah di sana, apalagi yang sudah di sana ya, itu mau nggak mau kan harus bisa. Itu akan terus bertahan ya, seperti itu sih. Jadi poin penting sih dari semua hal kalau yang saya pelajari ya dari orang-orang lain sih, bukan hanya dari ini ya. Kenapa orang itu bisa berhasil, bisa lancar nanti kalau di dalam konteks kita ini ya, dalam konteks bahasa ini bisa berhasil, bisa lancar itu karena punya motivasi yang kuat gitu. Jadi ketika hujan badai gitu pun dia akan tetap lanjut ya. Ketika ada guru ya, tidak ada guru gitu. Ada teman bicara, tidak ada teman bicara, dia akan tetap lanjut karena motivasinya itu yang akan selalu menyemangati gitu. Jadi punya alasan yang kuat. Jadi ya itu sih kenapa di hari pertama ini lebih ke motivasi ya gitu. Jadi ketika teman-teman dapat ya, kenapa sih belajar bahasa Turki gitu. Nah, itu eh, saya lihat sih orangnya kan ini aja gitu. Ya, ini adalah bukti dari motivasi itu ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang ada sekarang ini eh, berhasil ya sampai bisa mengimbangi ya bahasa Amin, Turki amin. bisa paham lah. Oke, itu saya doakan Amin. ya. Hazır mısınız? Ini yang ini ya pertanyaannya. Jadi apakah kalian siap? Kalau di bahasa Turki itu dia selalu ada akhiran. Nah, ini udah mulai belajar ya untuk yang saya rasa ini nggak pada pemula semua. Mesenes ya, nggak apa-apa ya. Kita sesuai dengan kurikulum aja ya. Jadi me itu apakah, kemudian senes itu adalah di konteks ini kalian ya, karena orangnya ramai gitu. Orangnya ramai. Kan teman-teman, ini saya bertanya ke teman-teman ya, maksudnya ya. Kayak guru lah ya, ecek-eceknya saya guru gitu. Kalau di sana kan apa namanya, cojuklar gitu ya. Tapi kan nggak mungkin saya bilang gitu, ini arkadaşlar ya. Hazır mısınız? Ya, hazır itu siap, ready. Aduh, ini kecil lagi. Siap ya, siap sedia maksudnya bersiap gitu ya. Tapi beda kalau bahasa di Medan kalau siap ini udah selesai gitu. Aku udah siap, aku udah selesai gitu. Siapa yang belum siap gitu. Ya maksudnya ini ready ya bahasanya ya, bahasa Indonesianya ya. Hazır itu siap, kemudian me itu apakah? Ini me itu apakah? Nah, senes di sini sebenarnya adalah akhiran ya untuk. Nah, ini untuk subjek atau pelaku yang ditanyakan itu yaitu sis. Jadi sebenarnya kalimat ini lengkapnya adalah sis hazır mısınız. Karena di dalam aturan bahasa Turki sendiri itu di depan itu sebenarnya subjek ya. Kalau pola kalimatnya itu subjek, objek, baru kata kerja ya. Ini kalimat yang apa namanya? Kalimat yang normal dalam artian
bukan kalimat nominal ya yang ada kata kerja. Kalau ini kan kalimat nominal ya nggak ada kata kerjanya. Jadi di depan tuh subjek gitu. Tetapi karena dia punya kelebihan ada akhiran-akhiran yang menunjukkan si subjeknya tadi dalam percakapan itu sering nggak digunakan lagi. Nah itu yang bikin kita seringnya bingung gitu. Kalau di depan itu sudah ada sis ya, sis hazer me gitu aja pun kita udah tahu sebenarnya kan. Nggak perlu senes gitu ya. Nah, tetapi seperti itu mereka. Jadi justru sisnya yang boleh nggak dipakai, senesnya harus dipakai. Jadi hazır mısınız itu artinya apakah kalian ini senes ini kalian siap. Nah, gitu. Nah, kemudian bisa juga apakah Anda siap dalam konteks percakapan yang formal gitu ya. Resmi, formal atau untuk orang yang kita hormati. Ini hormati ini hubungannya yang tidak dekat gitu ya. Kalau dia lebih tua dari kita, dihormati juga, tetapi hubungan kita dekat atau akrab ya, justru mereka nggak mau biasanya dipanggil sis gitu ya. Maunya dipanggil bro kalau cowok ya. Nggak ya bercanda ya. Nggak ada yang ketawa lagi. Oke. Eh, Iya, nggak bercanda ya. Nah, jadi kalau sudah akrab, mereka justru nggak mau gitu dipanggil, walaupun dia lebih tua atau dia lebih dihormati pejabat gitu ya. Atau orang tua kita contohnya gitu ya, kakek kita, ya ayah ibu gitu. Kan kita manggilnya bukan sis ya. Padahal kan kita hormat kepada orang tua gitu ya. Lebih tua lagi, lebih berpengalaman. Mungkin pejabat juga orang tua kita, tapi kita panggilnya sen gitu. Karena kita akrab. Jadi tergantung keakraban ya. Jadi acara formal kita pakai sis, kemudian kalau kita tidak kenal, tidak akrab, lebih baik sis gitu. Karena itu lebih hormat ya, lebih sopan gitu. Kecuali orang itu memang lebih udah jelas ya, lebih muda jauh dari kita atau lebih kecil dari kita. Nah, itu boleh dipanggil sen gitu. Pamannya anak-anak ya, kayak gitu. Itu nggak ada masalah. Nah, karena tadi artinya ada dua ya, sis itu bisa berarti kalian. Nah, kalau ini kan saya panggil teman-teman tuh sis ya, kalian itu artinya. Nah, kemudian tadi atau kamu formal, ya, kamu tapi formal gitu. Oke. Terkadang ini muncul kerancuan juga ya. Kenapa muncul kerancuan? Contoh, yang datang 5 orang pejabat nih, orang-orang penting lebih tua juga dari kita, ya. Datang satu umpamanya presiden, satunya lagi mungkin menteri luar negeri siapa Hakan Fidan contohnya ya. Ada presiden ya Erdogan contoh kayak gitu. Ada dan lain-lainnya lah. Nah, kita panggil ke presiden kan sis gitu ya. Kemudian kita panggil ke menterinya juga sis gitu ya. Nah, kita mau manggil semua orang ini nih. Kalau kita panggil juga sis, nanti yang nyaut yang mana ini kan? Kita maksud kita jadi tidak tersampaikan ya. Kita maksudnya mau manggil semuanya. Kalau kita panggil sis juga, mungkin satu di antaranya GR cuman dia aja mungkin gitu. Akhirnya bisa salah paham. Nah, untuk menghindari hal yang seperti ini dari pengalaman saya ya dan pengamatan saya, sis ini bisa dijadikan jamak gitu ya. Menjadi apa teman-teman? Dibanyakin dia. Islam. Ler tapi ya karena dia Oh, ini Islam. Sizzler. Nah, gitu. Jadi kalau umpamanya presiden sis, ya kan, menterinya sis, mau kita panggil semua Sizzler, gitu jadinya. Jadi anda gitu. Jadi semuanya. Jadi nggak bingung lagi kan kalau tadi sen, ya, saya panggil umpamanya Bang Tony sen, Bang Fat juga sen gitu ya. Jadi satuan masih karena kita akrab. Tapi kalau saya mau panggil keduanya atau semuanya, saya panggil sis. Itu kan jelas ya. Kalau udah sis berarti udah semua gitu. Kalau satuan kan saya panggil sen. Tapi kalau satuan aja kita panggilnya sis, kalau mau banyak, gimana nih? Ada lagi ya. Nah, ini yang saya amati jadinya sisler. Tapi begitu pun siapa tahu ada sesuatu hal yang tidak pas, teman-teman yang di sana bisa bantu koreksi nanti ya. Ini dari pengamatan saya sih. Jadinya sisler jadinya. Oke, nah ini pelajaran utama ya sebenarnya untuk di hari ini alfabet ya. Kemarin katanya ada kabar mau bertambah, tapi saya nggak tahu lagi kabarnya seperti apa. Mungkin kalau nanti teman-teman ada update, silakan diupdate aja. Jadi ini versi terakhir yang saya tahu ya. Alfabet di bahasa Turki itu
Ada berapa saya juga lupa ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman perhatikan di sini supaya cepat aja, yang warnanya hitam ya, hurufnya maksudnya ya, yang warnanya hurufnya hitam itu sama atau hampir sama penggunaannya di bahasa Indonesia gitu ya, cara membacanya. Walaupun kalau diperhatikan benar itu beda juga. Mereka kadang lebih tipis gitu ya dibanding kita. Tapi secara umum lah, secara umum sama. Jadi harusnya yang hitam itu ya eh, nggak ada masalah bagi kita, bagi orang Indonesia. Ya, jadi yang masalah itu yang merah-merah karena itu sedikit berbeda atau memang berbeda jauh atau butuh perhatian gitu ya, butuh perhatian. Nah, kita lihat di sini, saya baca dulu teman-teman ya. A, B, J, C, D, E, P, G, Yumushak G, H, E, I, J, K, L, M, N, O, E, P, R, S, Š, T, U, U, V, Y, Z gitu. Jadi terlihat kalau dia konsonan selalu dieja, diejanya ya. Diejanya dengan menambahkan e di belakang. Contohnya ini bukan F. Kalau orang Indonesia kan bacanya F, tetapi ini V. Nah, ini dia bahasa Turki enaknya. Dia konsisten. Makanya yang ini bukan L ya, tetapi apa teman-teman? Le. Le. Le, Le. Ya le. le, Le. Yang ini bukan M tapi me. me, Nah, jadi konsisten dia selalu E di belakang untuk huruf konsonan. Dan huruf yang ini juga selalu dibaca E, ya. Jadi kalau orang Indonesia ada ekor, E, ada elang, ya. Terkadang dibaca E, terkadang terkadang dibaca E. Kapan e. E, kapan E, kita pun susah menjelaskannya sama orang itu. Saya pernah pernah mengajari orang Turki bahasa Indonesia gitu ya. Ini satu masalah juga gitu. Kapan pakai E, kapan kita baca itu gitu ya, kapan dibaca gitu. Ini kan sama nih tulisannya. Kenapa yang ekor ini gitu. Jadi ada beberapa juga yang kita pun susah menjelaskan ya. Sama sih seperti orang itu juga terkadang. Nah, jadi bahasa Turki itu mereka konsisten. Ini semua. Karena yang yang ini, yang huruf I nggak ada titiknya. Hati-hati dengan I yang ini kenapa saya buat merah juga. Karena di bahasa Turki I itu harus ada titiknya, walaupun dia huruf kapital atau huruf besar. Contohnya kalau kita menulis kota Istanbul dalam huruf kapital ya. Nah, kayak gini, ini I yang di depan pun harus ada titiknya di sini. Nah, gitu. Supaya apa? Supaya nggak dibaca Istanbul gitu. Jadi huruf besar juga harus ada titiknya. Itu yang butuh perhatian dari kita. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan teman-teman atau ada yang kurang jelas? Oh ya, ya benar. Mm-mm. Coba itu Bi yang Yumushake yang saya Mm-mm. tahu kan nggak dibaca Mm-mm. nih kalau Ya. di kalimat, tapi Mm-mm. kenapa harus ada gitu? Iya, aduh, kenapa ya? Dia antara ada dan tiada ini ya kan? Dia ada tapi tiada gitu kan? Memang ini agak lain nih hurufnya ya. Apakah kalau misalkan ada Yumushake di dalam satu nama atau kalimat harus Mm-mm. dibacanya panjang atau apa gimana gitu? Iya, Nah ada itu sih yang jadi penjelasannya ya. pertanyaan. Penjelasannya nanti di, terlalu jauh ya. Di sini sih. Tapi nggak apa-apa ya, kita jawab dulu di sini. Atau ada teman-teman dulu deh yang mau menjawab. Mungkin ada pengalaman gitu kan. Dibacanya panjang sedikit, dua harakat Hmm. kalau di bahasa Ya, Arab. dua harkat ya kalau di bahasa Arab ya. Hmm, Harakat atau harkat ya, harkat. Harakat ya. hmm. Oke, Oh iya. ada lagi teman-teman? Iya, kalau yang saya ketahui sih Oja, Yumshake Mm-mm, itu mm-mm, dibaca atau apa ya fungsinya itu sebagai huruf sisipan antara huruf mm-mm. vokal ketemu dengan huruf vokal dan ketemu dengan huruf vokal berikutnya. Iya, Jadi oke. jadi seolah-olah kayak apa ya, kayak huruf pemisah aja gitu. Disebut juga kagak apa-apa gitu kalau nggak disebut. Iya.
Oke. Cok Itu Zara. sepengetahuan saya seperti itu tuh. Iya, Tolong Kak dikoreksi Zara. Hoja kalau salah. Enggak. Udah benar kok. Ada lagi teman-teman? Ya, jadi ya seperti ini ya bagi teman-teman yang mungkin yang masih baru gitu. Saya nggak bisa lihat semua soalnya ya. Saya anggap aja baru lah ya. Ya, dipanjangin dikit dibanding yang lain ya. Dua harkat itu, kemudian dia memang biasanya sisipan walaupun nggak selalu ya. Terkadang ada juga dia di akhir. Nah, untuk terkait sisipan ini, kita bisa lihat contoh di mana ya? Di nama presidennya aja ya. Atau bukan nama presiden, nama nama orang biasa aja ya. Ini ya teman-teman ya. Oke, bandingkan satu lagi dengan, oke, ini ya. Jadi ada dua ya. Yang satu pakai Yumusage ya, yang satu nggak pakai Yumusage. Bedanya di mana? Contoh ini ya. Dengan tulisan yang seperti ini, kita bisa baca banyak cara ya. Satu di antaranya adalah kita membacanya dua kali gitu. Jadi bacanya doan ya. Jadi seperti itu kita seperti dibilang Kak Zehra tadi ya. Kita kayak memisahkan mereka ini Doan. gitu. Bisa kita bacakan kan orang penafsirannya banyak ini. Maunya yang ngomong itu nggak seperti itu gitu. Tapi kita melihat tulisan seperti ini kita bisa baca dong doan. Nggak ada masalah kan kita baca do re mi kan gitu kan berarti doan mi kayak gitu contohnya ya. Doan. Nah, bisa. Tapi enggak karena maunya yang pengucap itu adalah ini dibaca doan ya, doan. Jadi itu bersambung. Makanya dia gunakan yimusage. Artinya apa? Artinya O dan A ini langsung menyatu, jangan dipisah. Itu satu di antara fungsi dari Yumusage itu. Nah, selain memanjangkan tadi ya, supaya lebih jelas terdengarnya, doan gitu jadinya ya, doan. Jangan doan. Itu yang dihindari ya. Makanya dia gunakan ini kayak Gundogan ya, kenal nama pemain bola kan gitu ya. Kalau nggak ada Yumusage-nya kita bisa baca Gundogan jadinya. Jadi besar lehernya gitu kan. Nah, contohnya kayak gitu. Gondokan. Bercanda ya. Nah, itu fungsinya gitu. Jadi ketika ada Yumusage di tengah, ya teman-teman ya, itu artinya karena dia di antara huruf vokal selalu gitu, ya. Atau kalau dia di akhir ya udah nggak ada lagi ya. Atau ada juga ya huruf konsonan. Saya belum terlalu dalam juga sih sebenarnya. Tapi kalau yang begini, ini maunya ya. Maunya si pembicara itu, si pengucap itu dengan tulisan ini. Orang bacanya adalah doan gitu ya. Jangan doan. Jadi diberi yumusake di sini. Dan dibaca agak lebih panjang. Nah, nih coba teman-teman nih. Silakan Bang Fat mau coba nih baca ini. Air, air, Hmm. air, Jangan ada i-nya. Air, 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 air. ya, air, ya. Ini artinya, Hmm. Egg, ini artinya, egger gitu. iya ini saya apa namanya? Saya utik-utik aja. Ini artinya jika ya. Oh, oh. Iya, Saya kira air. merek sepatu asli. Oh enggak, ini memang ada. Ini bahasa Turki semua gitu. Jangan bukan Oh, oke, ini, oke. bukan ini, bukan apa namanya? Bukan asal gitu maksudnya. Kalau Oh iya, logonya siap, memang siap. saya comot gitu, tapi ini bahasa Turki ya air gitu. Nah, kalau yang ini Dale. Dale ya Dale. Agak naik dia, agak panjang dikit, nyambung kemari Dale ya udah bisa sih. Kalau ini, oh ini ada ketemu konsonan ternyata ya. Berarti ini untuk manjangin aja, untuk apa namanya agak ngelamain. Hmm. Oh, Redman. Iya, Redman. Agak Oh, oh. Redman. Nah, gitu. Nah, itu aja teman-teman. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan atau dikoreksi fungsinya? Sampai mana tadi? Nah, gitu ya. Jumusage. Saya rasa yang aneh ini, kemudian huruf J, ini C ya kalau di kita, tapi dibacanya J. Ini nggak usah ragu-ragu, ini sama dengan huruf ini ya. Jendela, jalan,
Ya, Jepang itu sama Jakarta. hurufnya. Ya, Jakarta sama, benar-benar seperti itu. Cuman hurufnya aja beda, gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau mau bilang C, seperti cewek, cendol, nah kita gunakan yang ada ekornya seperti ini. Itu C. Nah, oke. Yang ini susah. Ini kayak Z tapi lebih mengaum, lebih meraung-raung gitu ya. Lebih tebel dia. Ya, kayak gitu ya. Syukurnya ini nggak banyak ya, nggak banyak dipakai ya. Cok syukur. Ini nggak banyak dipakai, jadi bisalah diabaikan ya. Tapi kalau mau berlatih ya nggak apa-apa. Nya lebih lebih ditebelin aja. Nah ini nih yang bikin muntah kalau cerita Kak apa kemarin. Kak siapa kok saya jadi lupa ya. Dia belajar ini sampai orang Turkinya bilang kayak mau muntah katanya. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, saya bukan belajar dari mana, saya menurut saya pribadi, ini simbol bahwasanya kalau ada titiknya ini kita ucapkannya di depan ya. Kalau yang O tidak ada titiknya, kita ucapkannya di belakang sini O. Tapi kalau yang O yang ini kita ucapkannya di depan, di ujung bibir, lidahnya di depan juga E, terasa ya? O atau E. Oh, jadi simbolnya ini di depan dia diucapin gitu. O yang biasa atau E. Nah, kayak gitu. Bisa teman-teman, ada yang mau latihan? Kak Eh, Cok. Ole, ole. Iya, ole ya. Eile. Ole. Nah, kayak gitu bisa juga. Ole siang ya maksudnya ya. Ya. Ya, kayak gitu. Yang penting teman-teman kalau mengucapkan dua huruf ini, teman-teman sendiri merasakan bedanya gitu. Jangan sampai enggak ya. Kalau enggak udah pasti salah gitu. Kalau kita sendiri enggak merasakan ada bedanya, itu sudah pasti salah ya kan berarti hurufnya sama gitu. Jadi kita sendiri harus bisa merasakan yang kita ucapkan di dua huruf ini pun berbeda ya. O di belakang atau e di depan. Nah, sama halnya juga dengan oh ini enggak merah satu lagi ya. Eh, U di belakang atau di depan. E gitu. Ada yang mau mencoba mungkin? Atau ada yang malu? Kayaknya nggak usah malu-malu kan? Oke. Redman. Gugun. Iya, Ole. Redman ya. Redman di depan. Yang penting Kalau bisa dibedain aja. Mm-mm. Ya, Bang Fat gimana? bugun, bugun, gugun gitu. Hari ini tuh Bu, gugun. bunya biasa Bu- ya. Bu, Oh ya, gun. Di gugun. gunnya baru ya. Oh Mm-mm. iya. Kalau bunya U biasa. Nah, itu bisa untuk latihan tuh karena dia yang satu Oh U, yang iya. satu U. Ya, ini bisa tuh Gugun. teman-teman latihan itu ya. Yang pertama BU-nya itu masih biasa, tapi yang kedua, nah ini baru yang pakai titik. Nah, ketemu dia kan? Habis U di belakang, baru di depan. Itu untuk Iya. latihan. Oke. Teman-teman bisa simak di videonya aja sih, ada sih itu. Nanti boleh saya kirim lagi ya untuk latihan juga. Kemudian ini S ya kalau di bahasa Turki, huruf S biasa kalau di kita. Kalau ini she, kayak huruf shin atau kadang short ya. Kayak gitulah ya, shin atau short. Ya, yang jelas beda ya. Se biasa atau she. Nah, kemudian yang ini agak unik ini. Ini dia karena di bahasa Turki nggak ada huruf W, terkadang dibaca kayak W juga, tapi W-nya nggak 100% gitu. Jadi dia antara V dengan W gitu ya. Di tengah-tengah inilah dia ya. Jadi V yang tebel gitu. V yang tebel ya. Kalau kita kan V ini ya. Dia V. Nah, tebel. Oke, teman-teman. Karena waktu Zoom-nya sudah mau habis daripada nanti mati sendiri, ini saya matikan aja teman-teman join lagi ya.